Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di depan saya sudah ada dua tabula pot teman-teman ya, pot berbeda, pot 45 dan 450, sama-sama jambu swimming pala teman-teman, dan sudah pernah berbuah. Ini yang pot 50 ya teman-teman ya, pot 50, dan sudah saya rapikan, sudah 2 kali berbuah. Ranting-rantingnya sudah saya rapikan ya teman-teman ya, bisa lihat sehingga sudah mulai rapi. Nah, satu menjulur ke atas, nah sisanya ke samping, ke samping, ke samping, ke samping, dan ke samping. Oke, jadi ini apa ya, pertumbuhannya vegetatif teman-teman ya. Jadi ranting-ranting baru, tunas-tunas baru bermunculan. Oke, seperti ini. Kemudian daunnya sih udah bagus ya teman-teman, udah bagus. Untuk bagian ini memang sudah bagus teman-teman. Nah, dan pupuknya juga full pupuk kandang kohe. Jadi memang kita buat sebagai untuk pertumbuhan akar, batang, ranting, serta tunas-tunas baru teman-teman. Nah, oke, kalaupun nanti ada bakal buahnya, itu biasanya bonus. Untuk pertumbuhan generatifnya belum. Saat ini belum kita belum kita cek. Kemudian kita ke sebelahnya teman-teman, yang pot 45, pertumbuhannya agak kurang bagus ya, agak kurang bagus. Nanti memang ini di bawah pohon teman-teman, jadi tidak langsung kena sinar matahari. Barangkali itu yang jadi problem ya teman-teman ya. Oke, ini juga sudah berbuah 2 kali. Jadi memang habis berbuah itu kemudian kita pangkas-pangkas teman-teman. Kita pangkas-pangkas, kemudian kita buang-buangin tunas air, ranting susu, dan sebagainya. Oke. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini pertumbuhan vegetatifnya juga bagus, cuma memang habis itu kemudian tunas-tunasnya nggak berkembang teman-teman. Nah, oke, tapi ini kemarin kita udah kasih pupuk kandang ya, kohe, kotoran hewan, untuk memacu pertumbuhan vegetatifnya. Jadi vegetatif itu pertumbuhan tunas-tunas baru di tanaman ya. Kemudian setelah tunas baru itu muncul, biasanya 4-6 daun, biasanya di ujung sini tuh membawa bakal bunga teman-teman. Nah, itu manfaat teknik pangkas di situ. Jadi kemarin kan ini ceritanya sudah berbuah, kemudian kita panen. Nah, habis panen itu kan udah nggak berbuah lagi kan. Nah, itu kita pangkas teman-teman. Nah, dari kita pangkas itu kemudian biasanya dari tunas baru itu akan selalu membawa bakal bunga. Nah, itu karakteristik jambu kristal. Jadi ke jambu kristal itu memang pangkas atau pruning itu wajib ya. Kebetulan ini kan varian baru dari jambu kristal ya, namanya jambu swimming pala. Oke, jadi karena memang tidak terkena sinar matahari secara langsung, ini mungkin menjadi sebuah problem utama ya teman-teman. Karena di atasnya ini ada pohon ketapang yang sangat rindang. Bagian pangkal ya, jadi bagian pangkal itu kita buang-buangin. Jadi yang daun-daun yang di bagian pangkal itu kita buangin teman-teman. Nah, oke, jadi mudah-mudahan nanti setelah kita kasih kohe ini, kemudian
generatifnya mulai vegetatifnya mulai muncul, tunas-tunas barunya mulai berkembang. Nah, sehingga biasanya di ranting maksudnya di daun ketiga atau jumlahnya kanan kiri ada 6, itu biasanya langsung membawa bakal bunga teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih, karena ini musim penghujan jadi nggak perlu kita kasih NPK, karena dari kandungan air hujan sendiri sudah menyuburkan teman-teman. Nah, paling yang perlu adalah ketika daunnya udah bagus, rantingnya udah bagus, nah baru kita kasih MKP. Teknik penanganan media tanamnya ya, jadi kalau nyiram biar ini ya, sebenarnya sudah bagus teman-teman, sudah bagus. Sebenarnya jambu kristal dan sejenisnya itu terlalu banyak air juga nggak bagus teman-teman. Jadi kecenderungannya adalah sebenarnya dia rada kering sedikit. Kemudian komposisinya sebenarnya adalah baik itu di pot maupun di tanah, yang paling dominan memang air. Nah, air itu bisa sirkulasi, yang penting ya jangan nggak boleh mandek. Selain air, yang porsi keduanya adalah organik itu kotoran hewan, pupuk kandang gitu ya. Kemudian biasanya untuk memancing itu ya mungkin 5-10%-nya kandungannya adalah pupuk buatan ya, atau pupuk sintetis. MPK, NKP, KNO3 dan sebagainya. Tapi secara hukum asal bibitnya diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Pengalaman saya, tanpa obat-obatan pun jambu kristal itu genjah teman-teman. Jambu kristal, jambu suwimik pala itu pasti akan membawa bakal bunga. Nah, itu kuncinya di situ aja sih sebenarnya, asal usul bibit itu paling penting. Nah, terlepas dari itu, yang jelas perawatan itu juga perawatan itu bagaimanapun juga dominan, apalagi kalau nanamnya kita di pot teman-teman. Apalagi kalau kita nanamnya di pot ya, itu harus sentuhannya harus lebih maksimal ya, seminggu sekali lah minimal. Entah ngurusin media tanamnya, entah ranting-rantingnya, entah daun-daunnya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian air, media tanam, kemudian ranting-ranting dan sebagainya, sinar matahari. Nah, udah sih sebenarnya. Ya sebenarnya kalau mau di jarno itu apa? Ya udah asal tanam aja lah di pot. Kasih pupuk gitu, biarkan membesar gitu, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Cuma kan kalau di pot kan kalau kita bisa atur gitu, maksudnya posturnya mau di gimana dan sebagainya lebih enak teman-teman. Jadi kayak bonsai gitu ya. Kemudian mau kita jangan sampai tinggi terus, tapi kita buat ke arah horizontal, kanan kiri, ke samping. Jadi jangan asal ke atas aja gitu kan, kita bisa juga seperti itu. Oke ya teman-teman ya, demikian proses penanganan atau teknik perawatan dari labu lampot jambu suwimik pala ya, yang baru masanya pertumbuhan vegetatif atau munculnya tunas baru setelah habis kita pangkas. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mencoba.